semuanya, selamat datang di acara Second Playhouse Day. Nama saya Gladys Natania, seorang guru TK dan juga Certified Montessori Teacher. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membawakan topik mengenai temperamen anak dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi perilaku anak kita. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sama-sama mulai pembahasan mengenai temperamen anak ini. Saya akan mengawali dengan menjelaskan apa itu temperamen. Secara garis besar, temperamen merupakan cara anak bereaksi terhadap lingkungan dan dunianya, serta bagaimana mereka mengekspresikan emosinya. Dan setiap anak terlibat di dalam dunianya melalui temperamen yang sudah muncul sejak mereka lahir. Nah, menariknya adalah anak-anak itu terlahir dengan temperamen yang unik dan berbeda-beda. Sekalipun anak kembar atau saudara yang lahir dari orang tua yang sama, bisa jadi mereka memiliki dua temperamen yang berbeda jauh, bahkan berbeda seperti langit dan bumi. Keunikan ini tapi terkadang bisa menjadi tantangan, terkhususnya bagi pengasuh, orang tua, atau kita orang dewasa ketika berinteraksi dengan masing-masing anak. Apalagi kalau kita harus berhadapan di situasi di mana kita menangani banyak sekali anak dengan temperamen mereka yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu kita akan sama-sama membahas mengenai masing-masing temperamen anak ini dan bagaimana diharapkan melalui setelah sesi ini dapat membantu kita untuk mengetahui temperamen anak kita dan bagaimana kita bisa merespon dengan tepat. Berbicara tentang temperamen, kita mungkin pernah mendengar peneliti bernama Alexander Thomas dan Stella Chess. Di dalam penelitian mereka menemukan bahwa ada 9 sifat yang mempengaruhi temperamen. Apa saja? Yang pertama adalah activity level atau tingkat keaktifan mereka, regularity atau keteraturan, sensitivity, initial response atau respon awal, adaptability atau kemampuan beradaptasi, mood atau suasana hati, intensitas reaksi, persistence atau ketekunan, dan juga distractibility atau rentang perhatian. Nah, setiap anak memiliki sifat-sifat ini, hanya tingkat intensitasnya saja yang berbeda-beda. Nantinya, seluruh sifat ini dengan masing-masing intensitasnya bergabung untuk menciptakan temperamen unik anak. Dengan mengetahui temperamen anak dan masing-masing intensitasnya, ini akan sangat membantu kita, terkhususnya untuk memahami mengapa anak kita melakukan tindakan tertentu dan pendekatan apa sih yang sebenarnya paling tepat ketika mereka ketika temperamen tersebut sedang muncul. Nah, mari kita sama-sama mulai membahas tentang ke-9 sifat temperamen ini atau 9 traits of temperament. Yang pertama adalah dari activity level atau tingkat keaktifan. Terbagi dua, yaitu antara anak yang sangat energetik dan juga anak yang lebih tenang atau lebih menyukai aktivitas yang tidak terlalu memerlukan banyak aktivitas. Nah, anak-anak yang energetik, mereka cenderung sangat suka bergerak dan mengalami kesulitan jika diminta untuk duduk dalam waktu yang lama. Misalnya, mereka kita bisa lihat ketika anak kita yang aktif disuruh duduk 1 jam untuk online class, mungkin sangat menantang gitu ya. Nah, bagi anak kita yang sangat aktif, kita harus selalu ingat bahwa mereka memerlukan kesempatan untuk menyalurkan energi mereka yang besar. Jadi pastikan kita memberikan mereka platform atau kesempatan itu untuk mereka bergerak dan mengeluarkan energi itu. Sementara bagi anak-anak yang memiliki aktivitas lebih rendah, kita bisa berikan mereka aktivitas-aktivitas juga yang tenang, seperti misalnya membaca buku, bermain Lego, dan sebagainya. Selanjutnya adalah regularity atau keteraturan pola hidup. Nah, terbagi antara dua, yaitu predictable dan variable. Artinya ada beberapa anak yang cenderung menyukai jadwal yang dapat diprediksi. Sementara ada juga anak-anak dengan pola tidak teratur, mereka cenderung sulit untuk melakukan rutinitas yang kaku. Nah, memahami
sifat temperamen anak ini akan sangat membantu kita terkhususnya dalam membangun jadwal harian. Nah, bagi anak yang predicted atau yang menyukai kerutinitasan, kita bisa membangun, jadwal harian eee, yang sudah tersusun dengan rapi. Sehingga mereka tahu hari ini apa saja yang akan mereka lakukan dan apa saja urutannya. Sementara bagi anak kita yang variabel, kita bisa membangun jadwal yang fleksibel. Misalnya, daripada kita paksa anak kita jam 1 siang harus tidur 1 jam, mungkin kita bisa lebih fleksibel, yaitu membiarkan anak kita tidur siang ketika ya sudah mereka lelah. Jadi strateginya kita ganti, daripada kita lari-lari paksa anak kita masuk kamar tidur, ya udah kita bikin aktivitas supaya mereka, bisa mengeluarkan energinya dan mereka capek dan tidur, gitu. Selanjutnya adalah sensitivity atau sensitivitas. Ini mengacu pada seberapa sensitif anak terhadap rangsangan sensori seperti cahaya, bau, tekstur, dan selain sebagainya. Nah, bagi anak-anak yang sangat sensitif, eee, mereka mudah merasa tidak nyaman dengan stimulasi sensori yang, eee, bahkan sedikit sekalipun. Jadi kita harus peka dan melihat apakah anak kita ini, merasa tidak nyaman atau menolak sesuatu karena mereka tidak nyaman secara stimulasi sensori yang mereka dapatkan atau karena alasan lain. Dan memahami apakah anak kita memiliki rasa sensitivitas yang tinggi atau tidak, dapat membantu kita terkhususnya mempersiapkan kita ketika kita akan memperkenalkan tekstur atau rangsangan sensori, yang baru bagi mereka. Selanjutnya adalah respon awal atau initial response. Ini mengacu pada seberapa cepat anak merespon situasi baru yang ia hadapi. Beberapa anak cenderung lebih terbuka dengan situasi baru, dan kita dapat mendukung sifat mereka ini dengan memberikan mereka kesempatan untuk mengeksplorasi tempat baru atau orang-orang baru. Ya. Sementara anak lain, mereka cenderung withdrawal ketika mereka berhadapan dengan situasi baru. Mereka butuh waktu yang lama, bahkan kadang-kadang mereka kabur dari situasi tersebut. Nah, pastikan jika kita memiliki anak dengan, sifat demikian, berikan mereka ruang dan waktu untuk bisa menyesuaikan diri mereka dengan situasi baru hingga mereka merasa siap. Dan pastikan mereka tahu bahwa kita selalu ada untuk mendukung mereka, bukan meninggalkan mereka. Selanjutnya adalah adaptability atau adaptabilitas. Jadi ada beberapa anak-anak yang sangat mudah beradaptasi dan mereka dapat dengan tenang menerima perubahan dalam rutinitas, aktivitas, dan lingkungan mereka. Tetapi ada juga anak-anak kita yang cenderung tidak mudah beradaptasi, dan bahkan mereka bisa menjadi marah atau frustrasi ketika terjadi perubahan. Misalnya, anak kita memiliki tingkat adaptabilitas yang rendah. Jadi jika, biasanya mereka pakai cangkir gambarnya Elsa, tapi hari itu tiba-tiba dikasihnya yang gambar Toy Story. Mereka bisa marah dan frustrasi sekali karena ada perubahan. Itu gelas yang mereka biasa pakai itu tidak ada. Nah, apabila kita berhadapan dengan anak-anak yang memiliki tingkat adaptabilitas rendah, akan sangat membantu jika kita bisa mendiskusikan atau membicarakan apa, perubahan-perubahan yang akan terjadi, yang akan mereka hadapi, sebelum mereka mengalami perubahan tersebut. Sehingga mereka bisa memiliki gambaran, apa sih yang akan terjadi, di dalam perubahan tersebut, dan mereka lebih siap menghadapinya. Selanjutnya adalah suasana hati atau mood. Terbagi antara dua menjadi positif dan negatif. Ini mengacu pada beberapa anak mungkin memiliki outer appearance, yang lebih happy, yang lebih positif, dan mereka juga cenderung mudah untuk berinteraksi dengan orang lain atau orang baru. Tetapi ada juga anak-anak yang cenderung lebih serius dan, cara pikir mereka pun terkadang cenderung, memandang segala sesuatu itu dengan lebih negatif, ya. Nah, ketika kita memiliki, eee, ketika kita menghadapi sifat temperamen ini, yang pasti kita harus menyesuaikan ekspektasi kita. Artinya,
Anak yang positif, kita harus ingat bahwa akan ada hari-hari di mana mereka mungkin, sedih atau mungkin mood-nya berubah dan kita harus menerima, oh memang anak kita tidak bisa selalu bahagia. Sementara di sisi lain, anak kita dengan mood yang kecenderungannya negatif, kita bisa mendukung mereka dengan, eee, mengenali apa yang mereka sukai, berusaha untuk mengenal mereka lebih dalam sehingga kita, dengan demikian kita bisa membantu dia untuk membuka hati bagi kita ataupun orang lain, di sekitarnya. Selanjutnya adalah intensitas reaksi atau, intensitas reaksi terhadap situasi. Ini mengacu kepada seberapa besar anak merespon suatu situasi. Misalnya ada beberapa anak yang merespon sesuatu itu dengan tenang, tapi ada juga anak yang merespon, segala sesuatu dengan emosi yang sangat meluap-luap. Nah, saat mengasuh anak yang memiliki reaksi tinggi, kita harus selalu ingat bahwa, eee, banyak waktu reaksi kuat yang mereka tunjukkan itu adalah sebenarnya memang bagian dari temperamen mereka. Dan, eee, kita sebagai orang dewasa berperan untuk membantu mereka mempelajari cara yang tepat untuk mengekspresikan reaksi emosi tersebut dengan sehat dan baik. Sementara bagi anak-anak dengan intensitas reaksi yang rendah, mungkin banyak anak mungkin kita sering bilang bahwa, "Wah, anaknya kalem banget, anaknya dewasa sekali." Eee, Walaupun memang benar, tapi ini juga memunculkan tantangan tersendiri, yaitu ada kalanya kita tidak tahu sebenarnya apa sih yang mereka rasakan atau pikirkan. Nah, menghadapi sifat ini, kita sebagai orang dewasa atau pengasuh, eee harus lebih sensitif, lebih peka, menangkap sinyal-sinyal yang diberikan, terkhususnya sinyal-sinyal nonverbal yang ditunjukkan oleh mereka. Dan jika memungkinkan, kita juga bisa menanyakan perasaan mereka dan, membantu mereka supaya bisa mengutarakan perasaan mereka. Jadi mereka pun juga bisa belajar me seeking for help atau mencari bantuan ketika diperlukan. Selanjutnya adalah, ketekunan atau persistence. Anak-anak dengan ketekunan yang tinggi, mereka cenderung dapat secara mandiri menyelesaikan masalah dan mengerjakan tugas mereka tanpa memerlukan bantuan. Kita bisa mendukung anak-anak dengan, kegigihan yang tinggi, dengan cara membiarkan mereka untuk menyelesaikan masalah atau tantangan terlebih dahulu dan hanya memberikan bantuan jika mereka meminta atau menginginkannya. Sementara di beberapa anak lain, mereka mungkin memiliki ketekunan yang rendah dan cenderung mudah frustrasi ketika mengerjakan sesuatu. Nah, kita bisa mendukung mereka bukan dengan cara mengerjakannya untuk mereka, tapi kita bantu supaya mereka bisa, meregulasikan emosi mereka itu dan, mengingatkan mereka bahwa mereka memang harus mengerjakan pekerjaan mereka dengan tanggung jawab hingga tuntas, ya. Mungkin kita bisa ketika anak kita sudah mulai frustrasi, kita mungkin bisa ajak mereka untuk, tarik nafas dalam-dalam, atau lalu buang lagi, atau mungkin kita ajak mereka untuk jalan-jalan sebentar keliling rumah, atau mungkin makan sebentar gitu kan, makan dulu, makan snack gitu untuk, eee, cool down a bit gitu ya. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir adalah distractibility atau rentang perhatian. Beberapa anak mereka cenderung dapat fokus tidak mudah teralihkan dan bisa menjadi sangat fokus pada tugas yang sedang dikerjakan. Sementara beberapa anak lain mereka gampang sekali atau buyar perhatiannya dan butuh dukungan orang lain untuk bisa fokus mengerjakan suatu tugas. Nah, bagi anak-anak yang tidak mudah teralihkan, walaupun kita bisa dengan tenang apa namanya, memberikan mereka tugas atau pekerjaan, tapi kadang-kadang mereka bisa juga, menghadapi tantangan yaitu susah untuk mengalihkan fokus mereka. Apalagi ketika mereka berhadapan dengan perasaan negatif. Nah, kita bisa membantu mendukung mereka dengan mengajarkan bagaimana mereka meregulasi emosi tersebut dan belajar kapan mereka harus fokus dan kapan mereka bisa move on. Sementara bagi anak-anak yang gampang ter kita mungkin bisa membantu mencarikan atau membuat suasana yang kondusif, yang
yang tidak terlalu banyak gangguan di sekitarnya, sehingga mereka bisa fokus. Nah, kita tadi sudah membahas ke-9 sifat temperamen dan berbagai intensitasnya. Sebelum saya menutup sesi ini, saya ingin membagikan, bahwa anak-anak kita lahir dengan temperamen yang unik-unik dan mereka memiliki caranya yang menarik, dalam menghadapi dunianya. Meskipun kita tidak bisa mengubah temperamen anak, namun kita bisa mengubah ekspektasi, rutinitas, dan pendekatan kita dalam merespon anak. Dengan demikian, kita bisa mencegah adanya konflik dan stres, serta memenuhi kebutuhan anak yang dibangun sesuai dengan kekuatan dan temperamen dasar mereka. Demikian sharing saya pada hari ini. Jika ada hal yang ingin Anda tanyakan, atau ingin diskusikan, atau ingin ngobrol lebih lanjut, feel free to contact me via email atau via Instagram. Saya udah cantumkan kontak saya, dan semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, dan bye-bye.